Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Herwin Ardianto. Riwayat pendidikan yang telah saya tempuh yaitu S1 Pendidikan Ekonomi dan S2 Magister Manajemen Konsentrasi Pemasaran. Bidang keahlian saya yaitu Manajemen Pemasaran Perbankan. Saat ini, saya sebagai dosen program studi D3 Perbankan dan Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hayam Wuruk, Perbanas, Surabaya. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat kelengkapan instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran mata kuliah Produk dan Jasa Bank. Mata kuliah Produk Jasa Bank merupakan mata kuliah utama dengan kode mata kuliah MD 21979 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis produk dan jasa pada lembaga keuangan perbankan. Mahasiswa akan mempelajari jenis, fungsi, dan manfaat dari produk bank seperti simpanan dan kredit serta jasa atau layanan perbankan, serta peran dari layanan frontliner yaitu customer service dan teller, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mendapat pengetahuan yang komprehensif tentang bisnis bank, serta siap menghadapi tantangan dan peluang dalam industri perbankan yang terus berkembang. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, overview atau gambaran umum jenis dan peran lembaga keuangan perbankan. Yang kedua, peran customer service dan teller. Ketiga, produk tabungan. Keempat, produk giro. Kelima, produk deposito. Keenam, produk kredit. Ketujuh, jasa clearing dan transfer. Kedelapan, jasa safe deposit box. Ke-9, bank referensi, dan ke-10, transaksi falas dan ekspor-impor. Referensi bahan ajar pada perkuliahan produk dan jasa bank, saya membekali mahasiswa dengan buku dari Ikatan Bankir Indonesia tahun 2013 yang berjudul Memahami Bisnis Bank, serta sebuah buku juga dari Ikatan Bankir Indonesia tahun 2015 yang berjudul Mengelola Kredit Secara Sehat, terbitan dari Gramedia Pustaka Utama. Komponen evaluasi keberhasilan pada mata kuliah ini didasarkan pada penilaian selama proses perkuliahan dengan komposisi sebagai berikut: aktivitas kelas atau keaktifan dan kedisiplinan 20%, tugas 20%, kuis 30%, dan ujian 30%. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan mengadaptasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, yang mendorong mahasiswa untuk aktif dan mandiri, di mana dalam penerapannya mahasiswa dihadapkan pada permasalahan dan terlibat secara aktif untuk mencari solusi atau case-based learning. Pengajaran ini dilakukan secara luring dengan melibatkan beberapa platform digital, di mana mahasiswa dapat mengakses RPS, kontrak, dan materi perkuliahan secara online pada LMS atau e-learning yang bernama madepkulan.perbanas.ac.id. Sedangkan evaluasi post-test dan kuis, saya menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu Quizzes serta Google Drive untuk menyimpan file tugas makalah kelompok dalam format PDF. Berikut proses belajar mengajar pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah produk dan jasa bank sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Selamat menyaksikan. Oke, rekan-rekan, Tuan Takur duduk di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat semuanya? Semangat. Masih semangat ya, apalagi pagi-pagi. Teman-teman sudah sarapan pagi? Sudah? Sudah. Ya, kalau kurang tambah lagi ya di rumah masing-masing. Oke. Ya, rekan-rekan, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu pertemuan ketiga dengan masih dalam mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah produk dan jasa bank. Hari ini kita akan membahas mengenai produk tabungan. Oke, nah, kemudian berikutnya beberapa pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mengenai konsep simpanan tabungan, kemudian metode penarikan dana tabungan, transaksi tabungan, meliputi pembukaan rekening tabungan, transaksi tabungan, kemudian perhitungan bunga tabungan, penutupan rekening tabungan. Oke, selanjutnya saya punya pertanyaan buat teman-teman.
Ini juga untuk review ya, mereview, memflashback materi yang sebelumnya ya. Teman-teman tahu apa ini? Iya, Bang. Nah, kalau ada pertanyaan, apa itu Bang? Teman-teman ada yang mau menjawab kira-kira? Ya? Baik. Oke, ada satu jawaban. Memberi pinjaman atau kredit. Oke, Feb. Nadila? Tempat menyimpan uang. Iya, betul, menyimpan dana ya. Untuk saving. Iya, Zaki. Menyediakan jasa transfer dan juga menukar uang, baik uang lokal ataupun uang falas ya, uang luar negeri. Oke, ada lagi? Sudah. Oh ya, silakan. Irfan. Ini Pak, lembaga yang mungkin menerima dana dari yang kelebihan uang, Oke. disalurkan melalui kredit. Oke, jadi dia menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana. Tadi jawabannya kurang lebih ini ya, tempat menabung atau tempat melakukan saving, tempat meminjam uang atau kredit, tempat menyediakan layanan transfer uang, menyediakan jasa tukar uang. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya ya, bank itu ada banyak sekali aktivitasnya teman-teman ya. Tidak hanya terkait dengan tadi simpanan, dia punya produk namanya giro, deposito yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian juga dia juga melakukan penyaluran dana tadi seperti kata Irfan ya, memberikan pinjaman kepada debitur yang membutuhkan dana, kemudian juga memberikan layanan jasa-jasa yang lainnya. Nah, bank ini ternyata juga selain melakukan aktivitas, dia juga ternyata setiap aktivitas ataupun pelaksanaan operasionalnya itu dipantau oleh lembaga lain. Lembaga apa ini? Bank Indonesia dan juga OJK, betul, atau Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kemudian tadi betul kata Irfan ya, bank itu adalah perusahaan jasa yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, serta menawarkan jasa-jasa lainnya. Ya, itu dia bank ya, sebagai fungsinya sebagai financial intermediary ya, atau perantara dalam hal transaksi keuangan ya, melakukan yang namanya fungsi funding menghimpun dana dan fungsi lending menyalurkan dana. Oke, kalau sekarang kita membahas mengenai salah satu produk simpanan yaitu tabungan ya, kira-kira tabungan itu apa? Udah buka ya, nggak apa-apa. Produk bank. Ya. Produk bank untuk menghimpun dana. Dananya itu bisa ditarik ke saat. Oke, ada satu kata kunci tadi ya mengenai simpanan atau tabungan, yaitu dana pihak ketiga yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat ya, dengan menggunakan media yang telah ditentukan. Nanti kita akan bahas medianya apa saja ya untuk menarik dana melalui simpanan tabungan. Nah, kemudian kalau saya di sini menanyakan apa manfaat dari menyimpan uang pada simpanan tabungan. Manfaatnya ada dua teman-teman ya. Manfaat yang diperoleh oleh nasabah dan manfaat yang diperoleh oleh bank. Oke. Manfaat yang diterima oleh nasabah atau masyarakat ketika menyimpan dananya di perbankan, maka yang pertama yang jelas uangnya lebih aman ya, lebih secure, lebih safety, lebih aman ketika disimpan di bank dibandingkan kalau disimpan di mana? Di celengan, di lemari, di rumah, di mana? Bawah kasur gitu kan ya. Ya kalau aman ya. Kalau ada rayapnya, hilang semua dananya. Atau uangnya jadi rusak ya. Walaupun ada beberapa ketentuan dari Bank Indonesia kalau uang yang rusak itu masih bisa diganti ya, masih bisa ditukarkan selama tidak melebihi sekian persen ya, hampir 50% kerusakan tidak pada uang tersebut masih bisa untuk ditukarkan ke Bank Indonesia. Kemudian manfaat menyimpan dana tabungan bagi nasabah adalah kalau butuh apa ini? Dana darurat. Kira-kira seperti apa dana darurat ini? Ya, waktu misalkan kita kena musibah, kita butuh dana yang lumayan banyak ya. Kalau kita tidak melakukan saving atau menyimpan dana, maka bisa jadi kita kesusahan untuk bisa mengeluarkan dana tersebut untuk biaya-biaya yang sifatnya darurat. Ya. Yang ketiga, penarikan dana di rekening tabungan atau simpanan tabungan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja bisa kita lakukan. Ya. Kemudian mencapai tujuan keuangan jangka panjang.
Nah, ini seperti apa kira-kira? Mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Haji, Pak. Haji ya, sudah punya rencana haji, tapi kalau kita tidak mengumpulkan uang dari sekarang kan tidak terlaksana nantinya ya, akan kesulitan. Jadi ini untuk tujuan jangka panjang. Apalagi misalkan pendidikan, betul ya. Kalau mau sekolah lagi kan butuh biaya. Ya, kalau tidak direncanakan dengan menabung, maka nanti akan kesulitan ya keuangan nantinya. Manfaat untuk perbankan sendiri dari simpanan tabungan yang yaitu ya, yang pertama sebagai salah satu sumber dana untuk menunjang operasional ya. Ketika bank itu melakukan kegiatan operasional kan butuh biaya. Nah, dana itu adalah dana yang diperoleh dari masyarakat. Begitu juga yang paling utama adalah sebagai salah satu sumber modal dalam penyaluran kredit. Ya, menyalurkan kredit kalau nggak ada modal gimana? Nggak bisa kan ya? Jadi harus menghimpun dulu modalnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu tabungan, giro atau deposito, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Yang ketiga, mendukung program pemerintah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ini adalah media tadi, katanya bisa ditarik kapan saja, di mana saja. Ya, bisa ditarik dananya kapan saja, di mana saja. Medianya ternyata ada banyak ya yang bisa digunakan. Yang pertama ini, yang pertama, kedua, ketiga ini digunakan ketika kita transaksi di teller ya, di bank, betul. Transaksi di bank atau di teller. Ketika kita mau maju ke teller, maka kita harus mempersiapkan ini ya. Pertama adalah buku tabungan. Buku tabungan itu adalah sebuah buku yang berisi catatan transaksi yang kita miliki terkait dengan rekening yang tertera dalam buku tabungan tersebut ya. Berisi tentang apa? Catatan saldo, ya, catatan penarikan, penyetoran ya. Kemudian biaya-biaya itu dicatat dalam buku tabungan. Kemudian di teller nanti kita harus siap atau menyiapkan slip setoran kalau itu kita mau menyetorkan atau menambah jumlah tabungan. Ya, bentuknya seperti ini contohnya, warnanya pasti berbeda. Yang ketiga, ketika kita bertransaksi ke teller atau ke bank secara langsung, maka misalkan untuk mau menarik ya, mohon maaf ya, ini ada kesalahan, menarik dana, maka kita harus menyiapkan formulir yang sudah diisi, yaitu formulir penarikan dana. Ya, ini nanti dibawa ke meja teller ya untuk bisa bertransaksi. Kemudian ada juga, kita bisa juga bertransaksi melalui satu mesin yang mungkin teman-teman sudah sering menggunakan. Mesin yang biasanya adanya di depan kantor banknya, ada di mall, ada di mana lagi? Di Indomaret ya, di minimarket gitu ya. Nah, mesin ini namanya mesin ATM. Ya, ATM. Atau kalau bahasa Inggrisnya automatic teller mesin. Bahasa Indonesianya, kalau di bahasa Indonesia kan namanya anjungan tunai mandiri ya. Jadi mesinnya ini otomatis elektrik ya, bukan di dalam ada orangnya gitu, nggak ada ya. Di dalam ada tellernya gitu, nggak ya. Ya, ini semuanya mesin ya, semuanya mesin, dia terhubung secara online. Jadi ketika ada transaksi langsung bisa terupdate di buku tabungan tadi ya, atau di rekening teman-teman nanti langsung terupdate ya. Baik itu saldonya maupun transaksi nominal ketika menarik atau membayar sesuatu ya. Bisa juga menggunakan yang namanya mesin ini, kecil bentuknya. Kayaknya pernah lihat ya? Di mana lihatnya? Di restoran, di minimarket, di mana lagi? Toko baju, toko kosmetik biasanya ya. Cara menggunakannya diapain ini? Iya, digesek. Apanya yang digesek? Oh, kartunya ya, bukan tangannya ya digesek, bukan ya, kartunya. Ya, kartunya digesek ya, kartunya itu adalah kartu yang kita terima ketika membuka rekening tabungan. Kartu yang kita terima itu adalah kartu debit ya, yang juga bisa berguna sebagai kartu ATM. Nah, penggunaannya di mesin yang namanya itu mesin EDC. EDC itu kepanjangan dari Electric Data Capture ya. Jadi dia mengcapture transaksi penggunaan menggunakan ini tadi kartu ya, yang sudah menggunakan kartu ini sudah berbasis yang namanya secara elektrik ya, secara elektrik langsung online mengcapture data setiap transaksi kita. Kemudian untuk pembukaan, nah untuk pembukaan tabungan ini bisa perorangan, bisa juga perusahaan atau instansi. Syarat-syaratnya berbeda, lebih banyak yang instansi syaratnya. Kalau perorangan cukup membawa KTP sama NPWP, kemudian mengisi formulir. Sedangkan kalau perusahaan, ini banyak ya,
selain mengisi formulir harus mempersiapkan di sini NPWP perusahaan, kemudian juga legalitasnya ya, SIUP, TDP atau sekarang ini NIB, nomor induk berusaha itu harus sudah ada, akte pendirian perusahaannya yang mencantumkan siapa saja pengurusnya, siapa direksinya, siapa pemiliknya yang berwenang untuk membuka rekening. Ya, beserta perubahannya. Kalau ada perubahan maka harus disertakan. Kemudian ada juga bank referensi. Bank referensi nanti bank akan melakukan analisis ya kelayakan mengenai perusahaan ini apakah layak untuk mendapatkan atau membuka rekening gitu ya. Nah, yang berikutnya resiko. Resikonya itu kalau punya tabungan ternyata juga ada. Kalau misalkan di sini resikonya banknya dilikuidasi atau dia dibekukan atau dia sudah tidak lagi beroperasi, maka ketika bank itu tidak beroperasi, dana kita kan gimana ya? Bisa ditarik lagi nggak gitu ya? Nah, ini banknya nggak punya duit. Kira-kira gimana? Ternyata teman-teman, simpanan nasabah itu juga dijamin oleh lembaga pemerintah yang namanya LPS, ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Tapi ada ketentuannya. Yang bisa dijamin, yang bisa diganti dananya ketika bank itu dilikuidasi adalah yang pertama syaratnya simpanan atau dana yang disimpan di bank tersebut satu nasabah tidak melebihi 2 miliar pada satu bank, baik rekening tunggal ataupun joint account ya atau rekening gabungan. Nominalnya tidak melebihi 2 miliar. Ya. Kemudian suku bunganya tidak melebihi tingkat bunga maksimum dari LPS. Yang ketiga, tidak termasuk nasabah yang bermasalah. Jadi kreditnya harus lancar. Kalau dia punya kredit di bank tersebut, kreditnya harus lancar. Kalau macet gimana? Ya nggak bisa, nggak dijamin. Ya. Yang kedua adalah terkait ini suku bunga dari tabungannya pasti akan berfluktuasi, berubah-ubah. Ya, suku bunganya pasti akan berubah-ubah mengikuti perkembangan pasar. Yang ketiga adalah terkait kerahasiaan data nasabah. Teman-teman sekarang ya, baik itu teman-teman yang memiliki misalkan di sini aplikasi online, maka teman-teman harus menjaga kerahasiaan dari informasi itu. Baik apa aja yang harus dirahasiakan? Pertama, yang ada 6 digit. PIN, betul sekali ya. PIN. Kemudian apalagi? Nomor rekeningnya juga ya. Kalau bisa, kalau tidak perlu jangan disebarkan ke pihak yang tidak membutuhkan. Ya. Kartu debit teman-teman itu juga harus dirahasiakan ya, baik nomor kartunya, masa berlakunya, apalagi yang misalkan nanti dapat kartu kredit ya. Kalau ini kartu debit untuk tabungan, ya, masa berlakunya, kemudian CVC ya atau kode verification-nya, kemudian username-nya jangan sampai diketahui oleh pihak lain ya. Apalagi di sini terkait dengan tanggal lahir nama ibu kandung, jangan sampai ada orang lain yang tahu karena bisa jadi disalahgunakan ya. Karena kalau disalahgunakan bisa jadi teman-teman dirugikan ya, dirugikan secara finansial. Oke, alur pembukaan rekening bagaimana? Nah, alur pembukaan rekening teman-teman sebenarnya simple ya. Teman-teman ketika membuka rekening, ini yang secara offline dulu. Secara offline itu berarti teman-teman harus walk in, harus hadir ke bank ya. Kira-kira kemana ini? Ke customer service atau ke teller? Customer service dong ya. Kalau ke teller nanti pasti di stop, enggak, diarahkan lah ya, diarahkan ke customer service. Bapak, Ibu, silakan ke customer service untuk membuka rekening. Nah, pertama-tama teman nanti ketika menemui customer service, ya teman-teman menyampaikan maksudnya dulu, apa, mau ngapain, mau membuka rekening, ya. Nanti akan direspon oleh customer service dengan menjelaskan syarat-syarat pembukaan, kemudian terkait ketentuan pembukaannya, kemudian menyerahkan formnya untuk teman-teman isi, ya. Kemudian juga nanti ada namanya specimen card atau kartu contoh tanda tangan nanti untuk teman-teman ini membubuhkan tanda tangan, nanti akan diverifikasi ya tanda tangannya sama tidak dengan identitas gitu ya. Dan nantinya akan digunakan untuk penarikan atau transaksi lainnya. Kemudian ada fotokopi identitas, slip setoran, buku tabungan dan lain-lain ya. Setelah rekeningnya sudah terbentuk ya, sudah create rekening, sudah ada, sudah tersedia, maka teman-teman harus segera menyetorkan setoran awal. Gimana? Menyetorkannya langsung di customer service bisa? Nggak bisa ya. Jadi customer service-nya tidak bisa menerima layanan penarikan, penyetoran secara tunai maupun non tunai, tidak bisa ya. Yang bisa menerima itu adalah teller ya. Teller. Dia akan teman-teman akan diarahkan ke teller ya, diarahkan ke teller.
diberikan catatan atau nomor rekeningnya ya, diisi dalam slip, kemudian teman-teman bisa menyerahkan setoran tunainya ke teller. Ya. Ini contoh tabungan di Bank BTN ya. Ada beberapa informasi terkait biaya, suku bunga, dan lain-lain yang bisa teman-teman ketahui informasinya untuk menjadi informasi ketika mau membuka rekening ya. Nah, kemudian ada juga di sini sebenarnya layanannya tidak hanya kita harus datang ke bank ya, kita juga bisa membuka rekening secara online sekarang ya. Perbankan sekarang sudah bertransformasi jadi lembaga yang ikut mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi informasi ya. Jadi sekarang ini bank digital atau digital banking sekarang memiliki banyak layanan ya. Di sini ada salah satunya pembukaan rekening simpanan secara online ya. Ini ada 10 bank yang sudah bertransformasi menjadi bank digital. Salah satu layanannya adalah pembukaan rekening simpanan atau tabungan. Nah, ini ada satu contoh dari bank apa ini? Alobank. Alobank itu punya siapa? Ada yang tahu? Punyanya Bank Mega, betul Zaki ya, Bank Mega. Ya, Bank Mega itu punya bank digital namanya Alobank. Nah, Alobank ini dia bisa membuka rekening tabungan secara online. Yang pertama caranya kita harus download dulu aplikasinya. Berarti teman-teman harus yang smartphone ya. Harus yang smartphone dulu yang bisa menggunakan atau yang bisa download aplikasinya. Kemudian nanti teman-teman mengisi data ya berupa nama lengkap sesuai KTP. Kemudian biasanya juga teman-teman diminta untuk memfoto KTP-nya ya. Kemudian memfoto teman-teman sendiri sambil memegang KTP gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang seperti itu. Kemudian teman-teman harus diminta untuk membaca syarat ketentuan. Ini sangat banyak sekali ya. Kemudian nanti diakhiri di bawahnya itu adalah setuju atau tidak setuju ya. Oke. Kalau teman-teman nanti setuju, maka bisa langsung memasukkan kode OTP atau one time password ya. Biasanya 6 digit ya. Ini password yang hanya muncul sekali saja. Kemudian nanti dilakukan lagi create PIN atau membuat PIN. Ini kalau PIN ini berlaku untuk biasanya selamanya ya, selama teman-teman tidak merubah. Tapi sebaiknya teman-teman merubah PIN itu 6 bulan sekali ya. Karena bisa jadi ada yang tahu PIN-nya teman dari teman sendiri misalkan, ada yang tahu, nah itu bisa disalahgunakan. Jadi sebaiknya dirubah secara berkala. Kemudian ketika registrasi sudah selesai, maka bisa digunakan. Nah, teman-teman bisa mengisi saldo. Biasanya itu beberapa bank digital itu dia sangat longgar. Saldonya bisa 0. Jadi tidak ada dana yang ditahan. Beberapa bank digital ya. Oke. Kemudian ini yang berikutnya kita akan coba untuk menghitung bunga tabungan ya. Teman-teman pasti pengen tahu kan kalau kita nabung di bank itu apa sih imbal baliknya bank ke kita? Imbal baliknya adalah berupa bunga tabungan. Bunga tabungan itu bisa dihitung dengan berbagai cara. Teman-teman nanti bisa menggunakan, untuk kali ini kita akan mencoba menghitung menggunakan metode saldo harian ya. Caranya bagaimana? Nah, nanti kita praktekkan lagi ya. Ini contohnya. Kita praktekkan penghitungannya setelah ini. Contohnya di sini ada seorang nasabah namanya siapa? Wulandari ya. Berarti Wulan dari mana? Bukan ya. Wulandari ini namanya ya. Dia punya rekening simpanan tabungan di BCA Cabang Pemuda. Nah, ini dia catatan transaksinya ya. Ini juga bisa diakses di buku tabungan ya, periode Juli 2025. Nah, metode bunga harian ini kita harus menghitung saldonya itu ya, saldo yang ada di sini berdasarkan usianya berapa hari. Ya, kalau misalkan ini 210 juta saldo ini itu dia dari tanggal 1 sampai tanggal 8, berarti berapa hari? 7 hari, betul. Begitu juga berikutnya, saldonya berubah jadi 260 juta. 260 juta ini kita hitung usianya berapa? Usianya itu dari tanggal 8 ke tanggal 15. Berarti berapa? 7 juga sama ya, sampai seterusnya. Kita hitung dan kita list. Nah, kita list di sini ya. Jadi ini kalau ini ketentuan bunganya ya sebagai pedoman kita. Karena saldonya di atas 50 juta, berarti di sini dapat bunganya berapa? Bunganya 15% ya. Kemudian tadi usianya juga sudah kita hitung ya. Nah, misalkan tadi yang 210 ini tadi kan 7 hari ya. 210 7 hari dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun
Ya, 360 dikali 15%. Ketemu ini dia. Tapi ini belum selesai. Kita harus hitung seluruhannya dalam 1 bulan. Ya, kita lanjutkan yang saldonya 260, 7 hari juga. Ya, dikali 7 kali bagi 360 kali 15%. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, ini masih menjadi bunga yang sebelum pajak. Bunga sebelum pajak. Nah, bunga sebelum pajak ini coba kita lihat di sini hitungannya nggak bulat ya. Bisa kita hitung, kita bulatkan di sini. Nah, bunga sebelum pajak ini kita hitung dulu pajaknya karena ketentuan dari pemerintah, dari OJK dan BI bahwa saldo di atas 7.500 ya, saldo di atas 7.500 itu mendapatkan harus dipungut pajak ya. Pajaknya itu adalah 20%. Ya, jadi dari bunga tersebut kita hitung pajaknya dikali dengan 20%, ketemunya 473.160. Nah, ini baru kita kurangi dengan bunganya tadi, bunga kita kurangi dengan pajaknya, ketemu ini adalah bunga netnya ya, bunga bersihnya yang diterima oleh nasabah di bulan itu ya, diterima di bulan selanjutnya. Oke, kita coba ya. Nah, ini ada soal latihan studi kasus di bunga tabungan berdasarkan saldo harian ya, BCA cabang Rungkut Surabaya. Ini miliknya Yanto Pelayaran ya, ingat ya Yanto Pelayaran ya. Ya, tapi bukan Yanto Pelayaran yang sedang viral ya, bukan. Ya, Yanto Pelayaran. Dia punya transaksi ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke, silakan dikerjakan, nanti yang bisa mendapatkan jawaban nanti akan saya minta untuk mengerjakan di depan ya. Bagi yang bisa nanti mendapatkan poin ya, poin soft skill atau poin keaktifan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, Feby, silakan maju ke depan. Oke. Kita lihat ya, kita koreksi bareng-bareng ya. Teman-teman kalau ada yang jawabannya sama, berarti acuannya dari sini. Kalau jawabannya berbeda, berarti nanti bisa dikoreksi ya, dibenarkan. Oke. Ini yang soal latihan. Oke, ini ya. Oke, jadi ini dari saldo hariannya atau usia dari saldo hariannya, kita lihat di sini 325 juta dikali dengan usianya 6 hari, ya, dikali 360, dibagi 360 dikali 15%. Begitu juga selanjutnya ya. Kenapa dikalikan 15%? Karena saldonya di atas 50 juta, betul ya, bunganya dapat 15%. Oke, dapatnya jumlahnya ini berarti dapatnya 45.784.000, betul ya? 45.784.000. Oke, betul. Kemudian kita hitung sekarang bunga dan juga pajaknya. 45.784 dikali 20%, ya, 9156.806, betul. Kemudian dikurangi dengan pajaknya tadi, jadinya ketemunya 36.627.222. Oke, betul ya. Kita berikan aplaus dulu yang sudah mengerjakan. Ya, oke. Nah, sekarang sudah hampir akhir ya pertemuan kita hari ini. Kita kerjakan dulu post testnya. Teman-teman bisa mengeluarkan handphonenya. Ya, akurasinya 91%. Ya, berarti bisa diterima ya pembelajaran hari ini ya. Yang paling banyak skornya Evan, yang kedua Putri, yang ketiga Bill. Oke. Skor akurasinya 70% ya. Yang finalnya. Oke. Kalau kita mengerjakan proses, teman-teman setelah ini bisa membuat makalah ya per kelompok, makalah mengenai produk tabungan. Teman-teman harus membuat makalah berdasarkan informasi minimal terkait dengan definisi produk, fungsi dan karakteristik, ragam instrumen, contoh perhitungan sederhana dari bunga tabungan. Kemudian nanti dikumpulkan di pekan depan dalam bentuk PDF ya, di-upload di Google Drive Class. Oke, dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan? Ada ya, sudah dimengerti. Terima kasih atas perhatian dan juga keaktifan teman-teman di pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Ya, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.